Ya, pada hari ini kita akan mempelajari apa itu solver ya. Ya, di sini ada tabel yang berisi eh, misalnya kita buat toko jenis minuman, tapi kita nggak tahu ya jumlahnya harus dibuat itu berapa. Nah, di sini kita sudah buat ya perkiraannya penjualan per hari itu berapa, harga modalnya itu udah kita buat, terus keuntungan per gelasnya itu berapa udah kita buat, dan kita juga sudah menganalisis untuk kapasitas produksi sehari itu maksimal 200 dan kita dengan totalnya modal yang dimiliki itu 1.500.000. Oke, berarti untuk ketentuannya itu di sini ya. Yang pertama satu jumlah harus berbentuk angka bulat. Jadi jumlah yang di sini itu harus berbentuk angka bulat. Oke. Yang kedua, jumlah yang dibuat harus sesuai dengan kapasitas produksi. Nah, berarti untuk jumlah yang di sini tidak boleh melebihi kapasitas produksi, yaitu 200. Berarti total di sini itu tidak boleh melebihi 200. Harus pas, ya, berarti harus pas 200. Terus jumlah yang dibuat tidak bisa lebih dari perkiraan penjualan per hari. Jadi jumlah yang dibuat ini ya, misalnya kopi gula aren ini kita tulis 200. Kan ini perkiraan penjualan per hari, jadi tidak boleh melebihi penjualan per hari. Terus untuk total modal tidak boleh melebihi modal yang dimiliki. Berarti total modal itu yang ini ya. Total modal itu di F7 ya. Berarti total modal itu tidak boleh melebihi modal yang dimiliki ini yaitu 1.500.000. Oke, tidak usah lama-lama, mari kita buat ya. Oke. Ini kita menggunakan solver. Solver itu menu yang tersembunyi dari Excel walaupun sudah ada tapi tidak semua Microsoft Excel itu di laptop kalian itu pasti tidak mungkin langsung ada. Itu kita harus memunculkannya dulu ya. Nah, ini kan aku sudah ada. Untuk memunculkannya itu kita pencet file, terus option, kita pilih add-ins, ya. Oke, bentar. Nah, terus ini kalau kalian mau munculin solver itu pasti di sini, ya. Karena sudah saya pencet berarti solver, terus pencet go. Oke ya. Oke ya, pakai go. Nah, terus klik OK. Nah, nanti akan muncul solver di data bagian pojok. Ya, samping subtotal ya. Oke, lama-lama panjang lagi kita klik solver ya. Solver. Nah, ini kan aku sudah buat ya. Kita delete dulu aja. Delete, delete, delete dulu. Oke, dihapus ya. Dihapus. Nah, di sini kan kita mencari keuntungan ya. Total akhir ataupun penjumlahan terakhir. Maka kita ya. Nah, set objektif itu adalah eh, penjumlahan terakhir. Berarti kan penjumlahan terakhir kan di total keuntungan bagian total di G7 ya. Kita klik, oke, otomatis sudah terkunci ya. Nah, di sini kan kita mencari total keuntungan, otomatis kita mencari penjumlahan semuanya yaitu max. Kalau min, berarti kita mencari total keuntungan paling terendah. Kalau value of, nah, ini kita mencari keuntungan tapi dengan ketentuan tertentu dari kita sendiri, misalnya 1 juta. Ya. Nah, jadi kita harus mencari total keuntungan yaitu di bawah 1 juta atau ke 1 juta. Nah, karena kita mencari keuntungan yang utuh, kita pilih max. Nah, untuk by changing variable cell, nah itu dari sel yang dari jadi patokan utama. Nah, patokan utamanya kan jadi jumlah yang harus dibuat. Kalau jadi untuk mencari semua total modal total keuntungan itu dari jumlah yang harus dibuat. Oke ya. Jadi kita blok semuanya dari B2 sampai B6. Nah, untuk subject to the constraint, nah itu ya ini dari ketentuan ini nanti kita masukin ketentuan ini, tapi nggak mungkin kita ketik satu-satu ya. Nah, dengan cara kita klik add, yaitu sel referensi itu adalah jumlah yang harus, misalnya itu dari ketentuan ini. Kita masuk ya, berarti kan jumlah harus berbentuk angka bulat. Angka bulat berarti
jumlah ini ya, jumlah yang harus dibuat. Jadi B2 sampai B6, klik, terus ini ada pilihannya. Nah, ada kurang lebih sama dengan, sama, lebih dari sama dengan, in, win, div. Kita pilih in. Integer itu adalah jumlah bilangan buat. Kalau sudah, kita klik add. Nah, sel referensi kedua yaitu adalah jumlah yang harus dibuat sesuai dengan kapasitas produksi. Berarti kita blok lagi ya jumlah yang harus dibuat. Sorry, jumlah yang dibuat harus sesuai dengan kapasitas produksi. Berarti total, ya maksudnya total, bukan jumlah yang harus. Berarti total dari jumlah yang harus dibuat semua ini uh, harus sesuai dengan kapasitas produksi. Maka sama dengan, berarti kan harus sama, berarti sama. Kapasitas produksinya kita jangan klik 200 gini ya, tapi kita klik ini kapasitas produksinya, klik. Nah, habis itu kita add lagi untuk referensi yang ketiga, yaitu jumlah yang dibuat tidak bisa lebih dari perkiraan penjualan per hari. Berarti penjualan per hari ini ya, berarti jumlah yang harus dibuat sini itu tidak boleh melebihi dari perkiraan penjualan per hari. Maka kita blok dulu jumlah yang harus dibuat. Oke, berarti kita harus milih tidak bisa lebih, berarti kurang lebih dari, berarti ini paling atas. Kita blok lagi yang ini. Oke, kita add lagi. Yang terakhir yaitu total modal tidak boleh melebihi modal yang dimiliki. Nah, total modal itu berarti yang ini ya. Ini yaitu F7 ya. Kita klik dulu. Tidak boleh berarti kurang lebih dari modal yang dimiliki. Nah, modal yang dimiliki di sini. Kita klik. Sorry. Di sini ya. Oke. Kita modal yang dimiliki ya. Nah, kalau sudah kita klik. Kalau sudah ketentuannya sudah semua berarti kita oke. Oke. Nah, ini sudah semua ya. Nah, ini tidak usah diperhatikan karena kita menghitung eh, jumlah penjumlahan sederhana, jadi nggak usah diganti ya. Tetap GRG non linear. Kalau sudah eh ini ya, gini aja ya. Ya kita solve. Kita lihat apa yang terjadi ya. Solve. Nah, kehitung semua kan. Nah, langsung dibuat otomatis sama Excel. Jadi kita nggak usah mikir jumlahnya harus dua tuh berapa ya. Kalau misalnya mau berubah, kita tinggal klik restore return, oke. Tapi kalau udah sesuai, ya udah kita langsung klik oke. Nah, jadi kita nggak usah masukin rumus atau apa, udah dihitung sama Excelnya sendiri. Oke. Nah, itu saja mungkin dari materi saya yaitu tentang solver. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.